Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Yupen Sius Langgeng. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi ekonomi, khususnya yang akan kita pelajari adalah tentang inti masalah ekonomi. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah, siapa sih yang tidak memiliki masalah? Baik itu masalah individu, masalah kelompok, masalah sosial, masalah politik, maupun masalah ekonomi. Nah, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai inti permasalahan ekonomi secara global. Ya, apa sih yang menjadi inti permasalahan ekonomi? Pernah nggak kalian mengalami ketika kalian menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, namun sesuatu barang tersebut sulit untuk kalian dapatkan, atau orang bilang barang tersebut langka? Nah, jadi, inti permasalahan ekonomi secara sederhananya adalah berbicara tentang kelangkaan. Kenapa sih kelangkaan dikatakan sebagai inti permasalahan ekonomi? Nah, karena kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Ya, oke, saya ulangi lagi ya. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Ya. Oke, seperti yang dikatakan oleh Lionel Robin mengatakan bahwa kelangkaan merupakan karakteristik dari manusiawi. Karakteristik dari manusia. Karena kebutuhan manusia sangat banyak gitu ya. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang tersedia sangat minim atau sedikit gitu ya. Kelangkaan merupakan fakta yang terjadi di seluruh dunia. Tidak ada satupun negara yang tidak mengalami yang namanya kelangkaan. Jadi tidak ada satupun negara yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat atau warganya. Gitu. Oleh karena itu, untuk menangani kelangkaan tersebut, suatu negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain, baik itu kerjasama dalam bilateral maupun multilateral, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di negaranya. Mukherjee juga mengatakan bahwa kelangkaan merupakan sumber permasalahan ekonomi modern, seperti kemiskinan, pengangguran, dan inflasi. Nah, kenapa sih misalnya sumber permasalahannya adalah kelangkaan, begitu ya? Contohnya, ketika kelangkaan lapangan kerja mengakibatkan terjadinya pengangguran, ya, pengangguran besar-besaran, karena tenaga kerja setiap tahun, setiap hari itu semakin bertambah. Kemudian kemiskinan. Kemiskinan kenapa sih sumbernya juga merupakan kelangkaan? Ketika kelangkaan lapangan kerja bisa mengakibatkan kemiskinan. Oke, yang selanjutnya adalah inflasi. Inflasi, kenapa sumbernya juga adalah kelangkaan? Ya, inflasi yang kita tahu adalah kenaikan tingkat harga yang terus-menerus secara waktu yang lama. Nah, salah satu penyebab inflasi adalah kelangkaan komoditas barang dan jasa. Ketika kelangkaan komoditas barang dan jasa, secara otomatis harga terhadap barang dan jasa tersebut juga mengalami kenaikan. Dan tentunya akan mengalami kenaikan secara terus-menerus karena ketersediaan barang dan jasa tersebut sangat minim atau sedikit, atau dikatakan dengan langka. Kita ulangi lagi ya. Kelangkaan atau scarcity adalah di mana kondisi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Oke, ada dua hal yang kita perlu perhatikan di sini, gitu ya. Yang pertama adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, terus yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Seperti itu. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Dan faktor-faktornya seperti ini ya. Oke, yang pertama, hal yang menyebab terjadinya kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya yang ada di alam. Ya, keterbatasan sumber daya yang ada di alam tentunya mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Karena kita tahu bahwa tidak semua sumber daya yang ada di alam cepat atau mudah untuk diperbarui.
Contohnya adalah seperti misalnya minyak bumi. Minyak bumi yang ada di alam ketika diambil secara terus-menerus tentunya akan berkurang dan tentunya akan habis. Dan untuk memperbarui minyak bumi tersebut membutuhkan waktu hingga ratusan tahun. Nah, yang kedua yang bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan adalah kerusakan hutan akibat ulah manusia. Ya tidak kita pungkiri ya, karena ulah manusia semakin hari semakin juga menjadi-jadi atau semakin meningkat ya, mengakibatkan kerusakan alam. Nah, oke ya. Contohnya ya, pemboman ikan secara besar-besaran atau penangkapan ikan menggunakan pukat harimau, pembakaran hutan, penebangan hutan pohon secara liar, pokoknya pembukaan lahan yang secara dibakar dan sebagainya ya. Itu mengakibatkan kerusakan sumber daya alam yang ada di hutan tersebut. Dan mengakibatkan ujung-ujungnya adalah mengakibatkan terjadinya kelangkaan terhadap sumber daya alam. Sehingga kebutuhan manusia yang seharusnya bisa dipenuhi, ujung-ujungnya tidak bisa dipenuhi atau langka. Oke, yang ketiga adalah keterbatasan manusia untuk mengolah sumber daya alam yang ada atau mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri ya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak, tetapi karena mungkin keterbatasan kita menguasai teknologi dan sebagainya atau sumber daya manusia yang kita yang rendah, akhirnya keterbatasan tersebut mengakibatkan juga kebutuhan-kebutuhan kita yang seharusnya bisa dipenuhi, akhirnya kita impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satu penyebab terjadinya kelangkaan karena kurangnya menguasai teknologi dan sebagainya. Yang terakhir adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibanding penyediaan sarana kebutuhan tersebut. Nah, ya peningkatan kebutuhan tersebut diakibatkan oleh misalnya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Contohnya di Indonesia ya, pertumbuhan penduduk dalam 1 tahun hingga 1 juta, hingga 2 juta gitu. Nah, itu pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan kebutuhan juga meningkat. Sedangkan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu sangat berkurang ya. Contohnya sekarang adalah ketika kita lihat ya di kota-kota misalnya, nah anak-anak sekarang biasa bermain di jalan raya. Nah, sedangkan seharusnya mereka bermain di lapangan. Karena sarana untuk mereka bermain, misal bermain bola tersebut adalah di lapangan. Nah, itu aja yang menjadi pembahasan kita kali ini. Tetap ikuti channel Lentera 22 untuk kita terus mempelajari ekonomi di channel ini. Terima kasih.